Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Kita akan lanjutkan bedah kisi-kisi Pritas PPG tahun 2022 bagian ke-11. Nah, langsung saja Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas ini berdasarkan polling yang saya berikan di grup Telegram. Itu kan Bapak Ibu kebanyakan sekitar 60% itu memilih untuk kita membahas pedagogik matematika dulu gitu ya. Jadi di bedah kisi-kisi ke-11 ini kita akan bedah tentang pedagogik matematika, kemudian di bagian 11, bagian 12 nanti mungkin topik selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, oh ya, kemarin kan kita ada PR ya, ada bonus soal di bagian ke-10. Nah, itu adalah yang soal ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah dapat jawabannya belum? Nah, ini kemarin beberapa itu menjawab benar gitu bahwa ini dengan apa namanya? Dengan aturan sinus gitu, aturan sinus gitu. Nah, aturan sinus berarti nanti eh ini C ya, saya kasih nama C itu atau langsung AB gitu saja ya. Nah, ini bunyinya adalah AB per C. AB per sin C sama dengan akar 2 AC per sin B begitu. Nah, ini berarti AB-nya adalah tetap AB gitu sama dengan AC. AC-nya adalah akar 2 kali per sin B. Sin B sin 30 itu setengah kali sin C. Sin C adalah sin 105. Nah, sin 105 itu kan bisa kita dapatkan dari sin berapa Bapak Ibu? 60 ditambah 45 ya. Gitu. Nah, ini berarti sin cos plus kosin gitu. Kosin ini 60, ini 45, ini 60, ini 45. Nah, nanti tinggal dilanjutkan nih. Sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, sin 45 setengah akar 2. Berarti ini seperempatnya bisa kita keluarkan, tinggal akar 6 plus akar 2 gitu ya. Nah, sin 105 itu adalah ini. Berarti ini kan dikali sin C pindah sini ya. Sin C itu ya sin 105 tadi. Sin C berarti adalah seperempat kali akar 6 plus akar 2 gitu. Nah, ini kemudian akar 2 dikali seperempat, sini akar 6 tambah akar 2 gitu. Terus dibagi setengah, itu kan sama dengan kali 2 ya. Coret-coret, nah di sini 2. Kemudian ini kalikan ini, jadi akar 2 kali akar 6 akar 12, itu sama dengan 2 akar 3. Itu kemudian ditambah dengan ini kali ini akar 2 kali akar 2 itu 2, kemudian dibagi 2 itu. Nah, jadilah akar 3 plus 1 gitu atau 1 plus akar 3. Banyak beberapa Bapak Ibu yang komen di kolom komentar itu jawabannya benar, 1 plus akar 3 gitu ya Bapak Ibu. Oke. Itu pembahasan PR-nya gitu. Dan juga ini saya mau mengklarifikasi sesuatu. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Isnanto yang sudah memberikan koreksi di video bagian ke-8 Bapak Ibu ya. Video bagian ke-8. Nah, tentang ini menggunakan konsep volume bangun ruang untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemarin saya mengerjakannya sampai di sini ya. Ada kardus, tidak perlu saya bacakan lagi soalnya. Di sini saya dapatkan P-nya 8 gitu kan. Kemudian langsung saya jawab ini 8 gitu. Padahal sudah dikoreksi oleh Pak Isnanto, terima kasih, bahwa ini yang ditanyakan adalah banyaknya tumpukan balok satuan gitu. Nah, jadi kalau apa ya istilahnya kalau misalkan di sini ya kubus besarnya seperti ini kan berarti di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kan. Nah, itu ya kira-kira kalau baloknya itu tingginya 8, tingginya 8, kemudian apa namanya, kubus yang besar itu 72 gitu kan. Nah, berarti kan banyaknya tumpukan itu adalah 72 dibagi 8. Nah, 70/2 itu sama dengan
9 gitu ya. Nah, jadi ada 9 tumpukan balok gitu ya. Jadi ini 8, 8 ada 9 tumpukan balok gitu. Jadi ini saya revisi jawabannya. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali atas feedbacknya. Barangkali nanti ditemukan kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon sekali bisa komen sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Karena saya sendiri juga sering sekali melakukan kesalahan gitu dan tidak apa-apa dikoreksi ya. Kita kan dalam matematika memang kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, lanjut saja kita ya ke bagian ini nih, langsung ke bagian 11 ya. Hari ini kita akan membahas 10 indikator. Nah, 10 indikator pengembangan indikator pencapaian KD. Nah, submaterinya adalah pengembangan indikator HOTS gitu ya. Ada beberapa di sini. Yang pertama, menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level analisis gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu di sini kan ada nih nomor 1 level analisis, kemudian ada yang ini proses berpikir evaluasi, mencipta, level penalaran seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya itu juga banyak nih level analisis, mencipta. Nah, itu maksudnya apa? Bagi Bapak Ibu yang eee kalau ini kan, sesuai dengan kisi-kisi waktu UP ya. Jadi saat UP itu kan otomatis saya sudah belajar tentang, level mencipta, level analisis saat PPG begitu dijelaskan oleh, guru pamong dan juga dosen pembimbing begitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum, familiar dengan istilah ini, mari kita saksikan ini. Saya sudah kopikan tabel gitu. Jadi ini adalah tabel KKO, kata kerja operasional gitu loh. Jadi ada level berpikir taksonomi belum itu ya Bapak Ibu. C1 mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, kemudian ada, sepertinya ada tambahan C6 meng-create gitu atau, menciptakan. Nah gitu, mencipta ya. Mencipta itu masuknya meng-create, C6 gitu. Nah, HOTS itu kalau level HOTS ya pengembangan indikator level HOTS, high order thinking skill. Nah, itu minimal C4 gitu, minimal C4, minimal menganalisis. Jadi siswa menganalisis, mengevaluasi, meng-create atau menciptakan. Nah, itu masuknya HOTS gitu. Sedangkan C1 sampai C3 itu masih dikatakan belum HOTS gitu, entah itu low, entah itu middle gitu ya. Nah, di sini ada KKO, ada menyebutkan. Jadi kalau menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, nah itu masuknya C1 kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau menganalisis, memeriksa, mengaudit, nah membuat garis besar, memecahkan, mendiagramkan, nah itu termasuknya analisis dan seterusnya. Nah, tetapi di sini yang saya beri tanda ini, loh ini kok bisa menghitung itu di C2, tapi juga di C3. Contohnya ini, menyimpulkan di C4, tapi juga bisa masuk ke C5 gitu. Kemudian ini merangkum, bisa masuk C2, bisa masuk C5 gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau kemarin waktu PPG itu saya dijelaskan oleh guru pamong dan juga dosen bahwa ini tidak mutlak kata-kata ini gitu. Karena yang namanya menghitung itu kan ada level-level soalnya juga ya. Jadi kalau, eee, menghitung berapa misalkan, mmm, hitunglah luas lingkaran diketahui jari-jari gitu. Nah, kalau hanya sekedar masukkan angka gitu ke rumus, itu masuknya ke memahami C2. Tapi kalau sudah menerapkan sama-sama menghitung, tapi soalnya ada pengembangan, itu bisa jadi C3. Jadi, apa ya, bahasa mudahnya, simpelnya adalah kita juga harus bisa merasakan, eee, di soal itu kira-kira dia masuk C mana, kayak gitu ya. Jadi kita yang pertama memang harus paham KKO. Ini juga kalau triknya gimana ya, secara teori kita harus hafal gitu ya, tapi kan tidak, apa ya, tidak mudah gitu menghafalkan ini, lagi pula juga, ini sebagian besar itu kalau kemarin saya dapat, ilmu, itu dirasakan banyak gitu. Jadi misalkan menganalisis itu kan juga, oh menganalisis itu berarti kan menganalisis, memeriksa, memecahkan, di mana, itu, tidak akan mungkin kita salah antara menganalisis dan sekedar mengetahui, kayak gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau bisa dihafalkan, kalau tidak nanti kita, lihat konteksnya seperti itu.
ya Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan di sini, nanti ketika ini saya buat PDF bisa ikut tercopy di sini gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, lanjut saja ya nomor 1. Menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level analisis gitu. Oke, ini. Nah, contoh soalnya ini. Oke, sebagian contoh saya buat sendiri, sebagian saya dapat dari sumber lain Bapak Ibu ya. Oh iya, kalau Bapak Ibu punya pendapat lain, tidak sepakat dengan saya juga tidak apa-apa. Silahkan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi, gitu ya Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi nih, kebanyakan oh iya nih Bu Ana. Jadi kalau Bapak Ibu pengen join ke grup Telegram, silahkan boleh. Tidak perlu komentar, nulis di kolom komentar, mana linknya, ada di deskripsi Bapak Ibu, ada di deskripsi. Silahkan diklik di deskripsi gitu ya. Nah, jadi, eee apa namanya, sudah ada di deskripsi, nggak usah tanya lagi linknya di mana, atau Bu, saya minta linknya, nggak usah begitu, silahkan di deskripsi ada ya. Guru ingin membahas transformasi geometri pada jenis pencerminan. Guru menginginkan siswa dapat mempunyai kemampuan analisis yang baik, maka indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah A. Memberikan contoh penerapan pencerminan pada kehidupan sehari-hari. B. Mengerjakan lembar kerja terstruktur tentang pencerminan. C. Mengilustrasikan titik dan bayangan hasil pencerminan. D. Mencari contoh kontekstual pencerminan pada kehidupan sehari-hari. E. Menyebutkan secara runtut langkah-langkah pencerminan suatu garis. Nah, karena di sini adalah kemampuan analisis, maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Yaitu yang C, mengilustrasikan titik dan bayangan hasil pencerminan gitu ya. Nah, menganalisis nih, berarti mengilustrasikan sebelah sini ya. Nah, termasuk dalam C4 gitu. Kemudian nomor 2, menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada proses berpikir mengevaluasi. Mengevaluasi itu C5 ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita nggak usah lihat KKO, langsung ini mengevaluasi. Seorang guru akan mengajarkan KD tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Kelas 10 ya. Jika guru ingin siswa dapat menguasai kemampuan mengevaluasi dengan baik, maka indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah A. Menyebutkan secara logis bunyi aturan sinus. B. Membuktikan aturan sinus. C. Memberikan contoh penggunaan aturan sinus dalam masalah kontekstual. D. Menghitung panjang sisi segitiga dengan aturan kosinus. E. Menerapkan aturan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengevaluasi, nah itu salah satunya adalah membuktikan gitu aturan sinus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum begitu menguasai KKO, coba bisa dibaca gitu ya di sini. Nah, ada membuktikan di sini ya, membuktikan. Nah, membuktikan mengevaluasi gitu ya. Oke. Lanjut. Nomor 3, menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level proses berpikir mencipta, meng-create. Nah, di atas ini nggak ada apa namanya C6 ya, harusnya ada C6 gitu. Tapi catatan saya cuma sampai C5. Kalau yang baru itu kan ada meng-create gitu ya, nomor ini. Oke, nggak apa-apa. Mencipta itu meng-create, menciptakan sesuatu, mengkonstruksi gitu. Guru matematika SMA kelas 10 akan membelajarkan KD 3.3, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dari masalah kontekstual. Guru tersebut mempunyai harapan mempelajari KD tersebut, siswa mempunyai keterampilan berpikir mencipta. Maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah A. Membuat peta konsep. B. Mencari sumber belajar lain yang memuat materi tersebut. C. Mencari masalah-masalah kontekstual yang bisa diselesaikan dengan SPLTV. D. Menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTV.
Yang E menyusun rangkuman cara menyelesaikan SPLTV. Nah, karena ini level berpikirnya mencipta atau meng-create, nah kalau saya lebih ke yang D gitu. Menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTV. Jadi berbagi pengalaman Bapak Ibu, saya itu dulu kalau PPG itu kan ada 3 kali PPL ya. Saya PPL 1 itu eh, indikator saya itu adalah babnya sama persis dengan ini gitu. SPLTV tapi menyusun persamaannya gitu. Nah, itu pun sudah dikategorikan dalam level berpikir mencipta gitu karena dari yang tidak ada jadi ada gitu. Ini menyusun walaupun hanya sekedar menyusun apa namanya persamaan kayak gitu, menyusun satu permasalahan kontekstual. Jadi siswa disuruh untuk membuat satu permasalahan atau dari sekitar, kemudian dia membuat satu permasalahan yang nanti itu bisa diselesaikan dalam konsep SPLTV. Nah, itu termasuk mencipta. Ya, yang D berarti. Nomor 4. Ini gesernya kok seret. Oke. Menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level penalaran. Oke, penalaran ya. Contoh soalnya begini. Oh iya, Bapak Ibu, ini saya menjelaskan bahwa ini kan berdasarkan penafsiran saya ya. Saya bedah kisi-kisi berdasar penafsiran saya gitu. Kalau Bapak Ibu berkenan misalkan kisi-kisinya itu dibedah sendiri, monggo silahkan. Ini kan saya hanya membuat berdasar penafsiran saya. Kemudian kalau cocok silahkan dipakai. Kalau kira-kira tidak cocok, nggih monggo gitu. Bisa mencari sumber lain. Gitu ya Bapak Ibu. Saya berharap ini bisa menjadi salah satu alternatif belajar yang bermanfaat gitu. Jadi Bapak Ibu mohon eh, tidak itu ya. Kadang itu ada yang japri saya, Bu, saya minta kisi-kisi plus soal yang sesuai dengan pretest 2022. Itu berat sekali, mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama gitu ya, saya membuatnya selonggar saya, sesederhana yang saya pahami, terus kok diminta begitu yang lengkap, yang ini, yang itu. Oh, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita kerja bakti ya, kerja bakti. Jadi ya selonggarnya, saya nggak bisa memberikan seperti itu. Saya santai dengan hal ini, saya santai gitu. Jadi jangan mohon tidak meminta sesuatu yang memberatkan saya, gitu Bapak Ibu ya, gitu. Ini toh kalau kalau tapi kalau bedah kisi-kisi ini kan saya berikan di PDF gitu. Walaupun kadang PDF-nya telat karena eh, kesibukan gitu ya, kesibukan. Bapak Ibu mengajarkan di sekolah, nah saya juga gitu. Dan juga kadang kita tuh punya tugas tambahan yang banyak gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjut nih level penalaran, gitu. Semoga bermanfaat bagi siapapun gitu yang menyaksikan video ini. Semoga nanti prioritas PPG-nya soalnya mirip atau kalau nggak mirip ya lebih mudah gitu sehingga Bapak Ibu lebih siap dan bisa lulus pretest gitu. Amin. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Guru matematika menginginkan siswanya mempunyai penalaran ketika belajar suatu KD tentang kaidah pencacahan, kombinasi, dan permutasi. Oke. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah gurunya pengen siswanya punya penalaran. Nah, berarti apa nih? A. Menyebutkan rumus kombinasi. B. Menyimpulkan perbedaan permutasi dan kombinasi. C. Menjelaskan aturan kaidah pencacahan. D. Mengidentifikasi fakta kaidah pencacahan. E. Menyebutkan syarat permutasi. Menyebutkan jelas tidak ya, ini hanya sekedar pengetahuan, berarti ini C1 kan gitu. Menyimpulkan kalau menjelaskan ini juga tidak ya, menjelaskan aturan ini sebenarnya tidak. Mengidentifikasi ini juga tidak. Nah, kalau saya lebih cenderung ke D gitu. Nah, penalaran. Jadi dia bisa menyimpulkan kapan saya pakai permutasi, kapan saya pakai kombinasi. Nah, itu kan butuh penalaran gitu. Sehingga kalau saya jawabannya cenderung yang B gitu ya. Monggo Bapak Ibu kalau kurang sepakat silahkan. Nah, atau diambil soalnya saja. Jawabannya saya mau pakai jawaban saya sendiri. Monggo silahkan. Ya Bapak Ibu. Setidaknya saya pengen share ini. Nomor 5, menentukan rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir komunikasi matematis. Oh iya, ini ABCD. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham ya. Jadi ABCD itu begini. A itu audiens, itu biasanya gini.
harus ada tertulis di situ. Audiens itu siswa. Siapa gitu, siswa atau peserta didik gitu ya, atau murid, siswa, peserta didik. Nah, behavior itu adalah eh, yang mau dicapai gitu ya, yang mau dicapai gitu. Misalkan peserta didik dapat menggambar, dapat menjelaskan, dapat memodelkan. Nah, itu behavior gitu. Kemudian ada condition. Condition itu adalah syaratnya gitu, syarat gitu. Misalkan gini, dengan melihat PowerPoint gitu, dengan mengerjakan LKPD. Nah, seperti itu kondisinya gitu. Jadi itu. Kemudian degree, degree itu adalah levelnya. Misalkan kondisi levelnya, misalkan dengan dengan tepat, kemudian dengan baik, kemudian dengan rasa ingin tahu, dengan penuh tanggung jawab, misalkan penuh tanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi misalkan seperti ini. Ini kalau ini semua sudah sepertinya sudah ABCD ya, misalkan melalui pengerjaan LKPD, nah, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan matematika dengan tepat. Ini melalui pengamatan video pembelajaran, nah, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk tabung dengan tepat. Nah, ini sudah ABCD semua. Cuman di sini yang dikembangkan adalah komunikasi matematis gitu ya. Oke, nah sebelumnya saya mau tunjukkan ini PDF saya. Nah, ini tadi kan kemampuan berpikir komunikasi matematis ya, itu ada di PDF ini. Nah, tulisannya ini tidak untuk disebar luaskan gitu, tapi tersebar luas dan saya dapat saya dapat ini. Padahal tulisannya tidak untuk disebar luaskan ya, tapi tersebar sampai ke saya itu nggak tahu lah kok bisa. Yang D ini, komunikasi dan representasi matematis. Nah, kita baca bersama ya Bapak Ibu. Komunikasi dan representasi matematis terkait erat dengan pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi yang bersifat formal universal dengan cara mengomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis. Jadi komunikasi, kalau saya memahami ini paragraf ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pemahaman lain. Kalau saya memahami ini tuh sebagai begini, komunikasi dan representasi matematis itu berarti kemampuan untuk mengkomunikasikan dalam bentuk matematis. Jadi entah memodelkan, entah membuat diagram, entah membuat simbol, membuat tabel, membuat persamaan. Nah, seperti itu. Kalau saya, kesimpulan saya terhadap paragraf ini, paragraf tentang komunikasi matematis gitu. Kalau saya seperti itu ya, Bapak Ibu. Monggo bisa dibaca lagi nanti ini gitu. Nah, ini kemampuan komunikasi matematis. A. Melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk persamaan matematika dengan tepat. B. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang berbentuk tabung dengan tepat. C. Melalui penggunaan alat peraga, siswa dapat menghitung jumlah rusuk. Nih, melalui pengamatan, siswa dapat menggolongkan masalah permutasi. Melalui penggunaan alat peraga dapat mengukur tinggi tiang bendera. Nah, kalau saya tadi, sesuai dengan tadi ya, komunikasi berarti membentuk persamaan ini. Memodelkan masalah kontekstual ke dalam bentuk persamaan matematika dan tepat. Kalau saya yang A, Bapak Ibu. Nah, yang A kalau saya ya. Silakan kalau ada beda pendapat tidak masalah. Nah, jadi tujuan besar saya adalah share bahwa ini ada kisi-kisi seperti ini gitu ya. Tuh, Bapak Ibu yang belum baca kisi-kisi, baca dulu kisi-kisinya ya, biar tidak perlu biar tidak benar-benar blank gitu ya. Itu dulu saya pas pretest kayak nggak ada kisi-kisi gitu. Saya lupa. Sudah lama pretestnya gitu. Nomor 6. Menentukan rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir koneksi matematis. Nah, koneksi matematis itu seperti apa? Oh, ternyata di PDF tadi ada koneksi matematis. Koneksi matematis, ya mari kita baca definisinya ya. Kita baca penjelasannya. Nanti silakan disimpulkan dan saya akan menyampaikan kesimpulan versi saya begitu. Versi saya tidak harus sama dengan versinya Bapak Ibu ya.
Koneksi matematis terkait erat dengan pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta konsep prinsip operasi dan relasi yang bersifat formal universal dengan cara mengaitkan antar materi. Oh ini kata kuncinya, mengaitkan antar materi pembelajaran matematika pada bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu dan dengan kehidupan gitu. Oke. Kalau saya ya Bapak Ibu, koneksi matematis berarti menghubungkan gitu, menghubungkan matematika dengan sesuatu yang lain atau antar bab atau antar mata pelajaran kayak gitu. Ini kalau saya memahami ini loh ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir koneksi matematis siswa. Oke. Berarti menghubungkan nih. Yang mana? Coba yang A, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan benda-benda. Oh, ini bukan. Melalui penggunaan alat peraga, siswa dapat menghitung jumlah rusuk. Tidak. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menghubungkan. Oh, ini. Pokok materi integral dengan percepatan dan jarak pada pelajaran fisika dengan tepat. Oh, kelas C. Gitu. Nah, kelas C, Bapak Ibu. Yang lainnya, enggak gitu ya. Kemudian yang nomor 7, menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD untuk mengembangkan kemampuan siswa berpikir kreatif gitu ya. Oke. Mana Berpikir kreatif. Yang A, dengan membaca artikel di internet, peserta didik dapat merancang dua model matematika dari dua permasalahan otentik yang merupakan SPLTV, metode substitusi dan metode gabungan dengan teliti. Kemudian B, melalui kegiatan mengamati penjelasan slide PowerPoint dan mengerjakan LKPD secara berkelompok di forum Zoom Meeting, peserta didik memeriksa mana sistem persamaan yang termasuk SPLTV yang ada dengan benar dan teliti. Oh, ini kok panjang. Oh, ini sedikit bocoran Bapak Ibu. Ini adalah tujuan pembelajaran asli saya waktu PPL gitu. Jadi sudah dikomentari oleh dosen pembimbing gitu. Ini ya ini semua ini punya saya gitu. Tujuan pembelajaran saya PPL 1, PPL 2, PPL 3 gitu. Kan ada 3. Itu kemudian mana ini tadi? Oke. Yang T melalui ini dapat mengidentifikasi fakta pada radian dan derajat. Yang D ini kok soalnya panjang gimana Bu biar cepat? Nah, kata kuncinya kalau saya adalah lihat KKU-nya Bapak Ibu. KKU-nya. Merancang dua model. Nanti kalau KKU-nya membuat kita bingung, baru kita rasakan kalimatnya. Ini memeriksa mana sistem, ini mengidentifikasi fakta. Kemudian dapat mengkombinasikan aturan, terus ini menyebutkan gitu. Nah, karena ini yang diminta adalah tentang berpikir kreatif, maka kalau saya lebih kepada yang D, mengkombinasikan. Jadi mengkombinasikan aturan sinus dan kosinus dalam penyelesaian dua permasalahan kontekstual sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi kalau hanya satu saja itu kan ya biasa, tapi kalau mengkombinasikan dua aturan itu kan butuh kreativitas gitu. Kalau saya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya yang D gitu. Lanjut? Oke, nomor 8. Menentukan rumusan tujuan pembelajaran ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis gitu. Oke, berpikir kritis. Rumusannya, oke, ini ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan berpikir kritis dinyatakan dalam apa nih? Ini menemukan ini, menjelaskan ini, memberikan alasan, menentukan. Oke, ini. Nah, kalau saya langsung C gitu. Berpikir kritis ya. Jadi menggunakan bantuan LKPD, peserta didik dapat memberikan alasan dengan tepat. Nah, memberikan alasan. Jadi siswa harus berpikir kritis kenapa begitu gitu. Berarti kan dia harus bisa memberikan alasan gitu. Ini kalau saya yang C Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berbeda pendapat terus enggak apa-apa gitu. Bisa ditulis di kolom komentar juga gitu. Silahkan gitu ya Bapak Ibu. Karena memang pedagogik ini ada namanya zona abu-abu. Kayak tadi menghitung antara C sekian dan C sekian itu kok ada menghitung ada di 2C gitu. Maka bagaimana? Itu zona abu-abu. Maka kita rasakan kalimatnya mana yang kita ikuti sebagai apa ya yang kebenaran menurut hati nurani kayak gitu Bapak Ibu.
Tapi setidaknya kita tetap punya rule ya, punya rule, oh ini kreatif begini, HOTS itu begini, ABCD itu begini, itu tetap kita punya rules gitu Bapak Ibu ya. 9. Menentukan rumusan tujuan pembelajaran ABCD untuk mengembangkan kemampuan siswa level analisis. Oke, level analisis berarti itu C4 gitu. Rumusan kurang besar, saya besarkan ya Bapak Ibu ya sebentar. Nah, seperti Malika kita besarkan. Rumusan tujuan pembelajaran pada level analisis dinyatakan dalam melalui penggunaan ini siswa dapat merancang. Nah, terus ini dapat menghitung, dapat membandingkan, dapat menemukan, dapat mengkorelasikan. Oh, kalau saya jelas yang E langsung gitu. Langsung analisis itu berarti kita bisa menghubung-hubungkan gitu. Oke, nah kemampuannya begitu. Kalau saya yang E, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak? Nah, kalau nggak setuju, tulis di kolom komentar gitu. Kemudian nomor 10, menentukan rumus tujuan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa pada level mencipta. Oke, berarti C6 ya, mencipta, membuat sesuatu. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik level mencipta dinyatakan oleh menentukan, menyelesaikan, menggambar. Nah, saya tuh begitu, Bapak Ibu, kalau biar cepet gitu. Merumuskan. Nah, setelah ketemu KKO-nya yang kira-kira, oh mencipta, langsung saya, oh ini mengkonstruksi nih, gitu. Setelah dicek gitu, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengkonstruksikan dengan tepat beberapa ukuran rusuk balok yang diketahui luas permukaannya. Gitu. Oh ya tepat D gitu ya. Tuh ya. Kemudian kalau oh ragu-ragu Bu antara C atau D, yang C ini kan ya menggambar adalah menciptakan sesuatu juga. Iya, coba kita lihat gambar apa yang dia minta. Menggambar dengan tepat suatu bangun ruang sisi datar. Nah, kalau cuma menggambar bangun ruang sisi datar itu kan dia tidak dalam level mencipta gitu kan, sudah ada contohnya tinggal memindahkan gambar gitu. Maksudnya menggambar tapi menggambarnya tidak yang menggambar misal kalau menggambar yang levelnya tinggi itu kan menggambar satu benda di ini kan, nah seperti itu. Tapi ini kan tidak. Misalkan menggambar proyeksi dibuat dari, soal cerita, terus dia buat ilustrasi. Nah itu pun hanya level 4 ya, C4 ya, gitu. Kalau saya lebih condong ke ini, mengkonstruksikan gitu. Jadi ada luas permukaannya 60, coba buat balok. Nah, nanti kan bisa beda-beda baloknya gitu. Nah, itu dia meng-create gitu. Kalau saya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, eee, sudah cukup nih Bapak Ibu, bagian ke-11, nanti insya Allah kita lanjutkan bagian ke-12. Jangan lupa kalau bermanfaat di-like, kalau tidak bermanfaat, tidak suka di-dislike. Ya, kalau mau komentar saya sangat, mengapresiasi itu Bapak Ibu. Cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.